Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, termasuk kita sudah kedatangan satu lagi narasumber, tapi nanti kita dengarkan bagaimana pandangannya. Kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami Kani Dwi yang saat ini berada di Kalideres yang juga menjadi rumah tempat kejadian perkara. Silakan Kani. Ya, selamat malam Putri Viola. Betul sekali, di belakang kami merupakan tempat kejadian perkara perumahan yang berada di Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat, tempat penemuan mayat dari satu keluarga yang ditemukan tewas, yang mana beberapa hari lalu telah ditemukan sejumlah satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, diantaranya pasangan suami istri, kemudian juga satu anak dan juga satu ipar seperti itu. Yang mana memang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar, apa sebenarnya motif dan juga penyebab dari kematian satu keluarga yang berada di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat ini. Namun meskipun demikian, tim kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang kini juga telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah menemukan beberapa hasil dari penyidikan ataupun penyelidikan kepolisian berupa kejanggalan-kejanggalan ataupun bukti fakta berkaitan dengan penemuan mayat yang meninggal dunia di dalam rumah yang berada di perumahan Citra Garden ini. Penemuan kejanggalan tersebut dapat kami rangkum beberapa poin, diantaranya yang pertama berdasarkan hasil visum dan juga berdasarkan hasil dari laporan dokter forensik dari Rumah Sakit Polri menyatakan bahwa ditemukan adanya perbedaan waktu meninggal dunia wafatnya dari keempat mayat yang tewas di rumah ini. Kemudian juga ditemukan berupa bukti kapur di salah satu mayat yang ditemukan, yang mana memang bisa ditafsirkan ataupun diartikan bahwa kapur ini berfungsi untuk meminimalisir bau nyengat ataupun bau anyir dari berupa mayat seperti itu. Kemudian juga terdapat beberapa keterangan dari para tetangga yang juga dijadikan sebagai saksi oleh pihak kepolisian bahwa sebenarnya dari para tetangga juga menyatakan dikenal bahwa anggota keluarga yang tinggal di perumahan ini terkenal introvert ataupun dikenal terlalu pendiam seperti itu dan jarang bercengkrama dengan para tetangga lainnya. Namun ada salah satu tetangga yang sempat memberikan keterangan terhadap pihak kepolisian bahwa sempat melihat sang ibu memesan makanan melalui daring pada saat bulan Oktober pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang mana tentunya ini akan menjadi pendalaman lebih lanjut oleh pihak tim kepolisian yang memang hingga kini masih didalami lebih lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya motif dan juga penyebab dari kematian dari anggota satu keluarga yang berada di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Putri Viola. Kani Dwi, terima kasih untuk laporan yang sudah Anda sampaikan. Kita memang hingga saat ini masih meraba-raba, masih bertanya-tanya, semuanya masih menjadi misteri yang terselubung, teka-teki yang belum terungkap apa yang menjadi motif, apa penyebab dari tewasnya 4 orang ini. Akan memberikan pandangannya juga. Narasumber ini sudah bersama saya di studio, yaitu Pak Trubus Radiansyah yang datang pada malam hari ini dengan kapasitasnya sebagai sosiolog. Itu yang kalau kemarin biasanya pengamat kebijakan publik, kali ini kita akan mendengarkan pandangan Pak Trubus dari kacamata seorang sosiolog. Pak Trubus, apa yang bisa Pak Trubus katakan mengenai hal ini? Apalagi kalau kita lihat ini keluarga ini kan mengucilkan diri, sehingga kemudian masyarakat juga tidak bisa memantau atau tidak bisa mengetahui bagaimana kabar terbarunya, apa aktivitasnya, ada putus hubungan dengan wilayah ataupun juga masyarakat sekitarnya, Pak Trubus. Iya, saya melihat ini keluarga ini memang istilahnya itu menjauhkan diri dari tetangga. Tapi kan bukan berarti yang bersangkutan tidak pernah komunikasi, karena tetangganya juga menyatakan pernah main ke rumahnya juga, cuman belakangan ini memang terjadi perubahan. Betul, dulu mainnya dulu. Kan gitu. Tetapi kan yang jelas mesti ada interaksi. Interaksi sosial itu kan ada dua, persoalan dari kontak dan yang kedua adalah komunikasi. Berarti di situ ada kontak, ada komunikasi, yang artinya bahwa dia dengan bertetangga itu mestinya ada interaksi sosial. Baik, tapi itu mungkin dulu ya, Pak Trubus ya, sehingga bisa jadi kemudian ada perubahan di beberapa tahun belakangan ini. Itu mungkin bisa jadi terjadi. Kemudian Pak Trubus. Kalau itu kemudian sekarang terjadi perubahan bisa saja. Kemudian, tapi kalau larinya kemudian ke hal-hal misalnya karena dia menganut ajaran aliran tertentu, saya terlalu jauh lah ya. Itu saya menduganya malah justru itu ada konsep pembunuhan gitu. Karena di situ misalnya yang mendatangkan kapur di situ siapa, yang ada kapur, ada lilin juga di situ. Kan gitu. Kemudian di situ motornya juga hilang misalnya. Mungkin yang lainnya seperti HP, mesti alat lain mestinya kan ada di situ.
ya kan belum dibuka semuanya. Kalau kemudian kita berasumsi bahwa itu ada yang namanya berbau-bau orang Jawa mistik gitu ya, kayaknya kok terlalu irasional gitu ya. Tapi yang rasional menurut saya karena faktor pembunuhan. Pak gitu. Trubus, teori mengenai pembunuhan itu yang diduga hingga saat ini dari menurut Pak Trubus. Iya, karena 4 orang itu kan nggak mungkin dalam tempo ini misalnya dia meninggal lebih dulu, kemudian dengan jangka lama sampai mengering nunggu lagi, kan nggak mungkin, berarti kan ada yang tersusul di situ gitu. Karena ini kan maksudnya kecuali kalau cuma 1 orang itu bisa dipahami, tapi kalau sampai 4 orang dan itu dalam satu keluarga satu rumah, dan anehnya kan tetangga juga ini saya khawatir kok tetangga kok nggak ada yang tahu kan, setelah ada PLN datang baru dikatakan di situ ada kematian. Tapi yang jelas ini menurut saya lebih banyak arahnya ke konsep pembunuhan. Baik, gitu. baik. Ini ada pandangan yang berbeda dengan Prof. Adrianus. Pak Trubus mengatakan lebih condong mengenai pembunuhan menjadi penyebab dari ada tragedi ini. Prof. Adrianus. Ya, dalam wawancara saya dengan media lain juga saya mengatakan bahwa dari ke-4 orang yang meninggal itu kemungkinan perannya beda-beda. Ada 1, 2, atau 3 yang mungkin tidak mau mati dengan cara dilaparkan, tapi lalu kemudian ditutup aksesnya pada makanan dan minuman, sehingga kemudian lalu meninggal. Dan kemudian lalu setelah itu atau bersamaan dengan itu kemudian yang ke-4 yang memerintahkan menyuruh juga lalu kemudian mati. Dengan kata lain, perannya menjadi ada yang homicide mengikuti tadi cara berpikirnya Mas Reza, ada yang suicide ya, dari segi perannya beda-beda. Apakah mungkin ada orang yang kelima? Saya juga inginnya begitu, Pak Trubus. Iya. Tapi masalahnya bahwa kalau kita lihat dari semuanya terkunci dari dalam, rapih, dan tidak kemudian ada indikasi-indikasi perusakan, maka kelihatannya adalah bahwa tidak ada lagi orang lain selain daripada ke-4-nya. Dan kehadiran dari berbagai kapur barus dan seterusnya itu juga bisa dilihat sebagai satu persiapan ritus gitu ya. Memang mereka adalah kelompok penganut atau yang percaya dengan keyakinan-keyakinan ekstrim seperti itu. Baik. Demikian, Mbak. Prof. Adrianus, mungkin singkat sebelum Prof. Adrianus meninggalkan perbincangan ini karena harus mengajar. Prof, kalau memang ternyata ada sekte seperti yang diungkapkan tadi oleh Prof. Adrianus, artinya bisa juga ada kemungkinan bahwa tidak semuanya, tidak ke-4-4-nya, tapi hanya beberapa saja atau mungkin salah satu saja dari anggota keluarga tersebut yang memiliki pemahaman seperti itu, kemudian mengajak yang lainnya untuk bisa mengakhiri nyawa bersama, begitu Prof? Ada kemungkinan juga seperti itu, sehingga kemudian ada skenario pelaparan yang Prof selalu bilang. Ya, jadi dari ke-4-nya, kalau tadi kita bicara mengenai 1, 2, 3 diantaranya adalah mengalami homicide, gitu ya, karena tadi dipaksa untuk lapar, dan 1 orang suicide, maka mungkin bisa diduga bahwa 1 orang inilah yang menjadi inspiratornya, ketuanya, atau gurunya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak bisa kita tepis, sekali lagi kalau kita percaya pada teori ini ya, bahwa gurunya itu ada di luar sana, yang menganjurkan untuk kemudian mereka-mereka ini lalu mengakhiri hidup dengan cara seperti ini. Nah, kalau memang benar demikian, sepanjang ada faktanya, saya kira kepolisian perlu untuk mengejar pelaku tersebut agar kemudian tidak menginspirasi orang-orang lain. Demikian. Baik, Prof. Adrianus, kami ingin sekali mendapatkan keterangan lebih panjang, lebih banyak dari Prof. Adrianus, tapi sepertinya waktu juga yang membatasi Prof untuk bisa bergabung bersama, karena kabarnya akan segera memberikan kelas, akan mengajar. Tapi terima kasih Prof sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa memberikan pandangannya, teori-teori tadi mengenai adanya sekte apokaliptik terkait juga dengan tewasnya 4 orang ini. Selamat malam, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik. Nah, sekarang kita akan minta pendapat dari Mas Reza. Mas Reza, bagaimana melihat kemudian teori yang diungkapkan oleh Prof. Adrianus tadi? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah wanti-wanti bahwa selama 2 tahun pandemi ini fokus kita terutama sekali adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus corona. Tapi WHO khawatir luar biasa bahwa kita tampaknya tidak begitu peduli pada yang namanya kesehatan jiwa. Padahal diyakini bahwa wabah COVID-19 ini juga menimbulkan guncangan kejiwaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang saya khawatirkan adalah, anggaplah 2 tahun setelah pandemi ini, dan sekarang kita sudah mulai masuk masa pemulihan, nah jejak-jejak guncangan jiwa itu mulai tampak sekarang. Jadi dengan kata lain, mudah-mudahan tidak ya, tapi saya khawatir bahwa dalam waktu yang
berdekatan akan muncul perilaku-perilaku ekstrim, entah itu bunuh diri yang sifatnya bersama-sama seperti ini, atau mungkin juga kejahatan-kejahatan yang amat sangat sadis, yang amat sangat bertolak belakang dengan sisi kemanusiaan manusia. Gitu. Nah, dengan kata lain, adakah kemungkinan bahwa kemudian orang ini atau orang-orang ini kemudian menganut paham apokaliptik, ataukah secara umum mereka melakukan bunuh diri? Sekali lagi, sebagai cerminan betapa ada masalah kejiwaan yang tampaknya terabaikan selama 2 tahun pandemi itu. Kalau demikian adanya, maka sah sudah. Sekarang bukannya saatnya lagi bicara tentang vaksin semata, tapi bagaimana setiap pintu rumah akhirnya bisa diketuk oleh otoritas kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan psikologis, untuk memastikan bahwa berbagai macam penampakan atau tanda-tanda guncangan kejiwaan itu bisa diintervensi secara lebih serius. Baik, ada hubungannya dengan masalah kejiwaan. Pak Trubus bagaimana melihat Iya, ini? artinya kalau itu ini kan mengait dengan yang ini ya, yang tadi dengan Prof. Andrianus ya. Memang ada teori aliniasi namanya. Jadi orang mengasingkan karena sesuatu terasing, tekanan jiwa, tekanan publik. Tapi menurut saya ini lebih kepada ini pembunuhan perencanaan yang terencana matang itu. Karena kan sudah memang bersih di sana, nggak ada jejak-jejak apapun misalnya kan itu, dan kondisinya juga dari kulkasnya juga bersih, ini tempat kondisinya bersih, ya ini kan semuanya sudah bisa saja sesuatu yang sudah direncanakan secara matang gitu, sehingga agak lama dalam prosesnya untuk mengungkap. Memang jenis-jenis pembunuhan kalau di dalam sosiologi itu ada jenis-jenis pembunuhan yang sosiologi hukum ya, terutama pembunuhan yang sifatnya memang direncanakan oleh satu pola-pola yang dimana pola-pola itu lebih cenderung adalah untuk mengelabui ini investigasi gitu ya, kalau mengelabui publik di tetangganya juga gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih tepat itu sebagai pembunuhan yang direncanakan gitu. Direncanakan, dan itu memang tugas kepolisian untuk menginvestigasi betul-betul ini. Tapi kalau dari misalnya alasan karena bersih tempatnya, dan ini sekarang kejurigan-kejurigan yang lain juga ada kejanggalan-kejanggalan juga sangat kelihatan di situ bahwa suatu saat nanti titiknya akan ketemu, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu memang melalui proses-proses di mana perencanaannya sedemikian luas gitu ya, menurut saya itu, Mbak. Pak Trubus, kalau memang ternyata ini adalah sesuai dengan dugaan Pak Trubus begitu, pembunuhan berencana. Menurut Pak Trubus, menurut kejadian yang ada, bahkan juga kejanggalan-kejanggalan yang kita temui dalam kejadian ini, pembunuhnya relatif dari orang dalam, kecurigaan Pak Trubus lebih kuat mengarah ke orang dalam bagian dari keluarga tersebut atau dari luar. Artinya kalau orang dalam mungkin melakukan pembunuhan dan juga terakhirnya adalah dia mengakhiri nyawanya sendiri. Tapi mungkin bisa dibahas mengenai hal ini setelah jeda nanti Pak Trubus. Nanti kita juga dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Reza, tapi sesaat lagi kami segera kembali.